Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Kita senantiasa memuliakan Dia, karena memang Dia layak untuk dimuliakan Bapak Ibu Saudara. Nah, terima kasih juga buat nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh anugerah dan kebaikannya, kita masih bisa diizinkan Tuhan hari ini boleh mendengarkan firman-Nya, boleh merenungkan kebenarannya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan kita bicara pada hari ini tentang hadiah pertobatan. Haleluya. Ada hadiah dari pertobatan loh. Haleluya. Tanya sebelahmu, ada hadiah dari pertobatan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, masih ingat gak Lukas pasalnya yang ke-15? Di situ ada anak sulung dan anak bungsu. Ya, dua bersaudara ini, mereka hidup satu rumah. Lalu yang bungsu ini meminta seluruh hartanya kepada bapaknya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia habiskan seluruh hartanya itu dengan foya-foya, dihabiskan semua. Bahkan sampai dia tidak mendapatkan makanan. Bahkan ampas babi pun dia mau makan dan dia tidak mendapatkannya. Wah, luar biasa. Sangat menarik bukan? Haleluya. Tetapi yang menarik di sini, yang mau saya sampaikan saudaraku, di ayatnya yang ke-22 sampai 23 kita baca ya. Lukas pasal 15 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Ini waktu dia kembali ke rumah ayahnya, ya singkat kata si bungsu ini sudah tidak berdaya lagi. Akhirnya dia merenungkan dan dia berkata, aku mau putuskan untuk kembali kepada ayahku. Mau diterima, mau enggak, mau dibuang, mau diapain. Pokoknya aku mau pergilah, mau balik gitu ya. Nah, dia balik dari pengembaraannya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Oh, luar biasa. Ini Bapak ini adalah sifat Bapak di sorga, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam peristiwa ini Bapak Ibu Saudaraku, anak bungsu sudah tidak berdaya lagi. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi dia berkata, dia bangkit, ya, ia pergi kepada bapaknya, dia mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Nah, apa yang terjadi di ayat 20 nanti pelajari Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan apa? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan apa yang direspon di sini? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Wah, luar biasa. Saya merenungkan ini, waduh luar biasa. Ayah ini Bapa di sorga kita itu baik banget kepada kita ya. Waktu kita melakukan dosa saja, Tuhan masih begitu baik kepada kita. Dia tidak pernah saudaraku mengintimidasi kita. Nah, apalagi sekarang saudaraku kembali kita kepada jalan yang benar saudaraku. Kita tinggalkan dosa dan kita kembali kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Saya merenungkan saudaraku, ada 4 hadiah yang kita terima, saudaraku. Ya, ada hadiah pertobatan yang Tuhan siapkan kepada orang-orang yang mau meninggalkan dosa dan mau kembali kepada Tuhan, mau hidup di jalan yang benar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita temukan apa? Jubah yang terbaik. Nah, jubah yang terbaik itu, saudaraku, bicara tentang apa? Lambang status, saudaraku. Ada status, saudaraku. Nah, lambang status. Artinya, saudaraku, mengembalikan status kita sebagai anak Allah. Ya, dikembalikan kembali statusnya. Jadi tadinya dia ini sudah terbuang, terhilang, tersisih, saudaraku. Ya. Lalu kemudian ketika dia kembali, statusnya dikembalikan, saudaraku. Ya, wow, luar biasa. Dikenakan status baru kepadanya, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Diberikan jubah terbaik sebagai perkenanan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dikenakan cincin kepadanya. Wow, hadiah yang kedua itu cincin, saudaraku. Nah, cincin ini adalah lambang otoritas, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, artinya Bapak Ibu Saudaraku,
ya, dikembalikan hak, ya, hak kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Dikembalikan kepadanya, kepada anak ini dikembalikan semua hak-haknya sebagai ahli waris, saudaraku. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, mengenakan sepatu pada kaki. Nah, ini lambang anak yang sah Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena sepatu berbicara lambang dari pembebasan daripada perbudakan. Nah, seorang budak tidak memakai sepatu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, seorang yang telah bertobat kepada Tuhan dikembalikan statusnya sebagai anak yang sah. Luar biasa. Dan yang keempat, yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, hadiah pertobatan yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, lembu tambun disembelih untuk apa saudaraku? Pesta. Nah, ini lambang perjamuan, lambang pemulihan, lambang perkenanan. Ada proklamasi Bapak Ibu Saudaraku. Ketika ada satu orang bertobat dan kembali kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka akan ada pesta di sorga. Seisi sorga akan bersorai-sorai. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hadiah dari pertobatanmu. Kalau engkau meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan dan kembali kepada Tuhan, Tuhan siapkan kepadamu 4 daripada hadiah ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, jubah yang terbaik. Yang kedua, diberikan cincin kepadamu. Yang ketiga, diberikan sepatu kepadamu, sepatu yang baik. Dan yang keempat, akan dipotong lembu. Akan disembelih lembu tambun bagi engkau. Ada pesta yang luar biasa. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya Tuhan mendorong kita untuk memahami dan merenungkan firman-Nya dan hidup dalam pertobatan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang singkat, yang Engkau bukakan kepada kami. Hati kami tergugah Tuhan, bahwa pertobatan kami tidak sia-sia. Ada hadiah dari pertobatan kami. Ketika kami meninggalkan dosa, menanggalkan kefasikan, meninggalkan keduniawian, maka Tuhan akan menerima kami. Dan bukan hanya itu, membuat kami Tuhan spesial di mata Engkau, berharga bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih bahwa pertobatan kami pada hari ini. Dan biarlah kami tidak lagi kembali ke jalan-jalan yang keliru. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin.